Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman praktikan di pembelajaran mata kuliah ikiologi. Kali ini kita akan membahas topik hitungan ciri meristik pada ikan. Saya harap dengan adanya video ini teman-teman dapat melakukan praktikan dari tempat masing-masing sesuai dengan panduan yang ada. Baiklah, sekarang kita akan mulai untuk penghitungan ciri meristik pada ikan. Sama seperti pada pengukuran morfometrik ikan, pertama-tama siapkan alat-alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu, letakkan biota di atas alas kerja yang berwarna putih agar biota terlihat jelas dengan kepala menghadap ke arah kiri. Lalu bentangkan sirip-siripnya. Apabila kesulitan bisa ditambahkan dengan alat bantu untuk membentangkannya seperti jarum pentul. Sebelum masuk pada cara perhitungan ciri meristik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai jenis-jenis sirip pada ikan. Sirip pada ikan terdiri dari 5 jenis, yaitu yang pertama adalah sirip punggung atau sirip dorsal, jumlahnya dapat 1 atau 2 buah. Ada juga sirip dada atau pektoral, ada sirip perut atau ventral, kemudian terdapat sirip dubur atau anal, dan yang terakhir adalah sirip ekor atau kaudal. Dapat kita lihat pada dua biota yang kita gunakan, keduanya memiliki kelima jenis sirip yang telah disebutkan. Kemudian saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai jenis jari-jari pada sirip ikan. Perlu diketahui bahwa jari-jari sirip ikan ini dapat dibedakan menjadi jari-jari lemah dan jari-jari keras. Dapat terlihat bahwa karakteristik dari jari-jari keras yang pertama adalah jari-jari ini keras, tidak mudah dibengkokkan, dan juga tidak berruas-ruas atau berbuku-buku. Sedangkan untuk jari-jari sirip yang lemah ini, karakteristiknya adalah bening atau transparan seperti tulang rawan, dapat ditekuk atau dibengkokkan, lemah dan jauh berruas-ruas. Kita masuk kepada penulisan rumus sirip. Untuk jari-jari sirip keras, maka akan dilambangkan dengan angka Romawi. Sedangkan untuk jari-jari sirip lemah atau lemah mengeras, maka akan ditulis dengan angka yang biasa. Misal contohnya, pada sirip punggung terdapat 3 jari-jari sirip keras dan 8 jari-jari lemah. Maka untuk penulisan rumusnya ditulis D sebagai lambang dari sirip punggung atau dorsal, titik 3 angka Romawi, titik 8. Jika ditemukan ikan yang memiliki sirip punggung yang terpisah, maka penulisannya untuk bagian sirip punggung pertama dan bagian sirip punggung kedua perlu dipisah. Misalnya, jika ikan tersebut memiliki 3 jari-jari sirip keras dan 8 jari-jari sirip lemah pada sirip punggung bagian pertama, serta memiliki 8 jari-jari lemah pada sirip punggung bagian kedua, maka ditulis rumusnya menjadi D1 titik 3 Romawi titik 8 untuk sirip punggung pertama, dan untuk sirip punggung kedua ditulis D2 titik 8. Baiklah, sekarang saya akan mencontohkan cara penghitungan ciri meristik pada ikan, yaitu jumlah jari-jari pada sirip. Di sini pada ikan mujair untuk sirip punggung atau dorsalnya terdiri dari jari-jari sirip yang keras dan yang lemah. Untuk jari-jari sirip keras kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17. Sedangkan untuk jari-jari sirip lemahnya kita bisa memegang dengan tangan yang sudah bisa dibengkokkan. Nah, dimulai dari sini terhitung yang bisa dibengkokkan 1, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Selanjutnya, menghitung jari-jari sirip dada atau pektoral. Di sini kita bisa lihat untuk jari-jari sirip dada terdiri dari jari-jari sirip lemah yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jari-jari lemah. Begitu juga untuk sirip perut atau sirip ventral. Untuk sirip perut kita bisa lihat terdapat jari-jari sirip keras yang berjumlah 1 buah. Ini adalah jari-jari sirip kerasnya. Bisa kita rasakan. Untuk jari-jari sirip lemahnya terdapat beberapa, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 buah jari-jari sirip lemah. Selanjutnya untuk sirip anal ini terletak di dekat anus, dan untuk ikan mujair terdiri dari jari-jari sirip keras dan sirip lemah yang berjumlah 1, 2, 3 jari-jari keras dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buah jari-jari sirip lemah. Selanjutnya adalah untuk sirip kaudal. Untuk sirip kaudal ini kita bisa lihat terdiri dari jari-jari lemah. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 buah jari-jari sirip lemah. Selanjutnya untuk karakteristik meristik pada ikan, selain jumlah jari-jari sirip, kita juga akan menghitung jumlah sisik pada ikan. Jumlah sisik ini terdiri dari beberapa karakteristik. Yang pertama adalah jumlah sisik di depan sirip dorsal. Untuk jumlah sisik di depan sirip dorsal atau sirip punggung adalah jumlah semua sisik yang dilalui oleh garis yang ditarik dari permulaan sirip punggung sampai ke belakang kepala atau pada perbatasan antara kuduk yang bersisik dengan kepala yang tidak bersisik. Jadi kita tarik garis khayal memanjang dan sisik pada garis tersebutlah yang kita hitung jumlahnya. Selanjutnya adalah sisik-sisik di bagian badan. Namun sebelumnya kita harus mengetahui atau melihat linea lateralis yang ada pada ikan. Terlihat pada ikan mujair terdapat 2 linea lateralis. Yang pertama memanjang dari operkulum sampai ke pertengahan badan. Dan yang kedua memanjang dari pertengahan badan sampai ke batang ekor. Sedangkan untuk ikan bandeng terdiri dari 1 linea lateralis yang tidak terputus dan memanjang dari operkulum hingga ke pangkal batang ekor. Selanjutnya untuk jumlah sisik di sekeliling badan ikan adalah jumlah sisik yang terdapat pada garis khayal yang mengelilingi badan ikan. Begitu pula dengan jumlah sisik pada batang ekor, yaitu jumlah sisik yang dilalui oleh garis yang mengelilingi batang ekor pada ikan. Sedangkan untuk jumlah sisik di atas linea lateralis, kita menghitung dari atas linea lateralis.
Jumlah sisik di atas linear naturalis ini dihitung dari permulaan sirip punggung pertama sampai ke garis LL. Sedangkan untuk jumlah sisik di bawah LL dihitung dari linear naturalis miring ke arah permulaan sirip anal. Baik, begitulah cara untuk menghitung karakteristik meristik pada biota ikan. Jangan lupa untuk mencatat hasil pengukuran pada form yang telah tersedia. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu rekan-rekan semua dalam memahami cara dalam perhitungan karakteristik meristik ikan. Terima kasih dan selamat berpraktikum.